Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasih. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah Program Khusus Nogosari, Kabupaten Boyolali. Dan sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Darjab UIN Solotigo BIT 1 tahun 2023. Pada hari ini, Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SD Muhammadiyah Program Khusus Nogosari, Kabupaten Boyolali. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 4 dengan materi akhlak terpuji, ikhtiar, dan tawakal. Berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan Husnia, ya. Nanti diikuti pembelajaran sampai akhir. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Tolong ketua kelas silahkan maju ke depan. Siapkan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kemudahan untuk memahaminya. Amin. Kabulkanlah doa kami. Terima kasih Mbak Wilma, silakan duduk kembali. Oke, soleh-solehah, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
membaca surah Al-Fatihah. Sebelum kita lanjut lagi, coba Ustazah cek. Pada absen ya, adakah teman kalian hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah nih. Oh, ada salah satu teman kita ternyata. Ini tidak berseragam ya Mas? Kenapa seragamnya tak bagus? Seragamnya basah. Tidak apa-apa. Bisa izin ke wali kelas ya untuk mengatakan bahwa seragamnya basah. Begitu ya Mas ya? Tidak apa-apa. Oke. Nah, bukan menjadi penghalang ya. Oke, solih-solihah untuk mengawali setelah kita berdoa untuk selalu mengasah rasa nasionalisme kita. Marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Silahkan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa, rasa semangat nasionalisme kita akan selalu terasah bahwa pulau-pulau di Indonesia ada banyak dari Sabang sampai Merauke. Oke, solih-solihah, sebelum masuk ke inti pelajaran, untuk mengecek semangat kita akan break one, break two, break three. Oke, terima kasih solih-solihah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar solih-solihah lebih paham lagi, lebih tahu lagi tentang contoh ikhtiar dan contoh tawakal, serta lebih paham tentang bagaimana itu perbedaan ikhtiar dan tawakal. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian ikhtiar, pengertian tawakal, dan juga tentang perbedaan ikhtiar dan tawakal. Coba siapa yang masih ingat apa itu ikhtiar? Tunjuk jari yang tinggi. Wah, bagus sekali. Monggo Mas Noval. Bagus sekali. Kerja keras, usaha maksimal untuk memperoleh sesuatu. Oke, solih-solihah. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan PowerPoint dari Kusnia nanti untuk bahan kalian belajar lebih lanjut. Ikhtiar dan tawakal. Kita akan membahas tentang itu ya, solih-solihah. Ikhtiar dan tawakal. Oke. Apakah kalian pernah melakukan ikhtiar di rumah? Yang keras coba? Pernah. Pasti semua orang pernah melakukan ikhtiar. Pernah melakukan tawakal? Pernah juga. Nah, kata kemarin sudah Ustazah terangkan apa ikhtiar dan tawakal. Ya, oke. Lanjut ya. Yang pertama, pengertian ikhtiar adalah kerja keras dan usaha maksimal untuk memperoleh sesuatu. Dibaca bersama-sama, 1, 2, 3. Pengertian ikhtiar adalah kerja keras dan usaha maksimal
bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Mas Fadil. Nah, itu artinya adalah pengertian ikhtiar dan tawakal. Nah, ini dia. Kita akan membahas selanjutnya, yaitu tentang perbedaan ikhtiar dan tawakal. Nah, di sini sudah Ustazah tuliskan. Apa itu perbedaan ikhtiar? Ikhtiar adalah merupakan kerja pikiran dan kerja fisik. Jadi yang bekerja itu pikirannya dan juga raganya, enek usahanya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Mas Ardan pengen pinter membaca Al-Quran, maka Mas Ardan harus belajar dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya Mas Ardan? Dengan mengaji, mengulang-ulang di rumah. Kalau yang masih Iqra, yang sudah Al-Quran, jangan lupa tadarus. Nah, itu merupakan salah satu ikhtiar. Kalau pengen hafalan Al-Quran, apa yang diikhtiarkan? Murojaah bersama ayah atau ibu, harus didampingi, ada pendampingan ya. Selanjutnya, ikhtiar itu dilakukan sebelum tawakal. Nah, mesti tawakal dulu. Mesti ikhtiar dulu ya, baru tawakal. Sedangkan tawakal itu kerja hati. Karena kita berdoa itu kan termasuk apa? Berdoa kepada Allah termasuk apa Mbak Nilma? Tawakal. Ada yang tahu? Berdoa termasuk ikhtiar karena juga usaha itu salah satunya dengan doa. Kalau tawakal itu sudah lebih ke hati Mbak ya solihah. Tawakal itu lebih ke hati. Ya Allah, aku sudah belajar hitung-hitungan, aku sudah belajar perkalian. Kenapa matematika aku belum bisa? Seperti itu. Nah, tawakal itu lebih tinggi daripada berdoa karena kita sepenuhnya sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini ada suatu kisah ya. Contoh seorang pelajar yang pengen pintar, dia berusaha dengan keras. Apa usahanya? Belajar, berlatih soal tiap hari ya. Nah, yang selanjutnya, tawakal itu dilakukan setelah ikhtiar ya. Jadi dilakukan ikhtiar pakai tawakal. Tidak boleh kamu hanya bertawakal kepada Allah, hanya Allah, aku kan minta kepadamu ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Maka aku minta pengen jadi pintar tanpa berusaha. Boleh tidak? Tidak boleh ya. Harus berusaha terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ini ada kisah perilaku ikhtiar dan tawakal. Pada masa Rasulullah, ada seorang badui membiarkan untanya tidak diikat karena merasa bahwa apa yang dilakukannya itu sebagai bentuk sikap tawakalnya, dan ia percaya bahwa Allah akan menjaganya. Sikap orang badui ini kemudian ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah memerintahkan untuk mengikat terlebih dahulu, baru kemudian bertawakal. Kalau kamu punya kambing, punya sapi, maka dimasukkan ke kandang, ya toh? Diikat juga, jangan sampai dibiarkan. Kalau mustawakal tidak boleh seperti itu, harus ada ikhtiarnya. Sapinya tidak digandeng orang, biar pedusnya tidak digandeng orang, maka harus berikhtiar dicentang peduse, dicentang dulu sapinya, ya. Kamu punya burung, kalau burungmu mau tidak dikasih sangkar, pasti akan
terbang. Nah, kucing juga. Kucing itu kalau pertama punya kucing, maka kucing biasanya sampai 3 hari sampai seminggu dimasukkan ke dalam kandang terlebih dahulu biar beradaptasi, karena kucing merupakan hewan peliharaan. Jadi beda dengan hewan yang berternak ya. Oke. Seseorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Aku lepaskan untaku dan lalu aku bertawakal." Nabi bersabda, "Ikatlah, kemudian bertawakallah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Itu contoh ketika zaman Rasulullah. Kalau zaman sekarang, Ustazah contohkan tadi, ketika ada seseorang yang ingin belajar, maka harus berusaha. Silahkan keluarkan buku kalian. Keluarkan bukunya setelah mendengarkan apa yang Ustazah sampaikan. Bukunya boleh kalian keluarkan ya. Yang tidak membawa boleh bergabung dengan temannya. Berdua ya. Dibuka halaman. Boleh dibuka halaman 46. Di dalam buku Al-Islam itu juga sudah dijelaskan apa itu ikhtiar, apa itu tawakal. Adakah yang belum ketemu halaman 46? Sudah ya? Oke. Sorry, iya. Kita cek konsentrasi ya. Konsentrasi dimulai. Ya. Sorry, iya. Oke. Hari ini Usnia akan membagi kelompok ya. Karena ini kebetulan sudah seperti ini, maka ini sebagai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini Ustazah akan memberikan tugas untuk kalian. Tolong nanti dikerjakan, didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Paham? Didiskusikan ya. Didiskusikan bersama-sama ya. Paham solihah? Oke. Tadi di awal sudah Ustazah jelaskan, maka ini adalah tugas untuk kalian. Mohon bekerja sama. Oke. Ustazah bagikan deh. Azam. Bolehlah kita mengikuti sesiati. Oke, solihah. Semua sudah mendapat lembarnya? Sudah mendapat lembarnya? Yang sini sudah mendapat lembarnya? Ya, kalau sudah, sekarang coba kita diskusikan bersama-sama. Boleh bekerja sama, boleh berdiskusi dengan temannya. Kerjakan yang betul-betul. Namanya di atas ya, ditulis namanya ya. Ditulis sayang. Bisa kan sayang? Ini yang bisa kan? Bisa bertanya dengan temennya ya. Oke? Ini namanya bekerja sama, berdiskusi. Nanti perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut ya. Iya anak-anak, solihah, mendengarkan Ustazah? Ya. Nanti salah satu harus berani agar kita menjadi siswa yang berprestasi.
kasih. Bisa ya, dapat kamu temukan kan? Berdiskusi dengan kawannya ya, bertanya dengan kawannya, berdiskusi apa yang menjadi permasalahannya ya. Oke. Berdiskusi dengan temannya ya anak-anak, soleh-solehah. Halo? Ya, kebalik dulu boleh. Berdiskusi dengan kawannya ya. Gimana sayang? Apa sayang? Apa yang sedang anak belajar dengan sungguh selalu berlatih. Untuk nomor 5 belajar dengan sungguh-sungguh dan berlatih itu ya, rajin berangkat ke sekolah. Itu salah satu usaha. Ya, udah kamu ngomong. Nomor 5 itu belajar dengan sungguh-sungguh, selalu berlatih soal, rajin sekolah dan tidak lupa berdoa. Sudah menerima. Belajar sungguh-sungguh, rajin berangkat sekolah dan berlatih soal serta berdoa. Belajar dengan sungguh-sungguh, selalu berlatih soal. Saling bekerja sama agar pekerjaan menjadi ringan dan cepat sekali. D-nya 2 1 Mas Jadi sudah? Ada sampel? Kelompok manakah yang belum? Ya sini. Oke, siap. Selesaikan dulu. Pintar semua. Sip. Bagus sekali. Didiskusikan dengan temannya sayang. Nomor 5 belajar dengan sungguh-sungguh. Ini mbaknya belajar dengan sungguh-sungguh. Dia belajar, dia berlatih. Satu lagi, salah satu kiatnya contohnya apa? Berdoa dan memasrahkan kepada Allah. Nah, si Ahmad itu anak yang sudah belajar, sudah memasrahkan kepada Allah, berarti dia sudah berikhtiar dan bertawakal. Nah, yang bagus itu ketika seseorang bertawakal itu sudah dipasrahkan ke Gusti Allah. Hasilnya nanti apakah si Ahmad menjadi juara kelas atau tidak, itu adalah hasil yang terbaik yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, kita sebagai umat Islam yang baik harus percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah. Kelompok 2 apa kabar? Ya. Kelompok 3 sekolah kelas 1 ya. Kelompok 4 selesai. Baru mantap jiwa. Sip. Nanti yang kelompok sini yang wakili presentasi siapa? Ya, Mbak Esna, boleh nanti Mbak Naya boleh. Kelompok sini yang wakili nanti presentasi siapa? Mbak Siva. Kelompok sini siapa nanti yang presentasi? Mas Jati. Kelompok sini? Mas Nopan. Mas Nopan, Mas Najwa. Biar aja videonya satu-satu, guys. Gak usah nunjuk-nunjukan. Selesai ya? Oke. Waktunya diskusi sudah habis. Ya, tadi ya sudah habis ya. Silakan kelompok yang lain. Kelompok yang lain kalau temannya sedang berpresentasi, maka yang lain juga harus memperhatikan. Paham? Kita beri kesempatan untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan. Silakan Mbak Raya. Silakan. Yang lain, kelompok yang lain tolong diperhatikan. Yang keras sayang. Nomor 1 ikhtiar adalah kerja keras dan usaha maksimal untuk memperoleh sesuatu. Ya. Betul tidak? Betul. Ya, oke. Nomor 2 tawakal adalah memasrahkan atau menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Allah atas ikhtiar yang dilakukan. Ya, terima kasih. Cukup untuk kelompok 1 hanya pembahasan 1 nomor saja biar semua berkesempatan ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Raya. Luar biasa. Ulangi lagi tepuk tangannya. Terima kasih tepuk tangan untuk Mbak Raya. Luar biasa. Kelompok 2 silakan untuk pembahasan yang nomor 2. Namanya Mbak Siva ya? Ya, bukan Siva Haju ya? Ya Mbak Siva silahkan nomor 2. Memasrahkan atau menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Allah Itu adalah bentuk dari tawakal, memasrahkan sepenuhnya kepada Allah, atas ikhtiar yang sudah dilakukan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Siva. Luar biasa. Silahkan duduk Mbak Siva. Dari kelompok 3 silakan Mas Bima. Nomor 3 sayang, dibaca dulu. Ya. Sebab apakah yang merupakan terjalani tawakal? Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Bima. Luar biasa. Kerja hati termasuk sikap tawakal. Ya. Yang terakhir, ya, diskusi kita yang terakhir agak lebih bermakna dari Mas Mirza. Silakan Mas Mirza. Sebentar. Tepuk tangan dulu buat Mas Mirza biar Mas Mirza lebih berani. Yeay. Anak hebat, soleh-solehah harus berani maju ke depan semuanya. Yuk, ayo Mas Mirza. Belajar dengan sungguh-sungguh selalu berlatih doa, ulang-ulang pelajaran, berdoa dan menahan Kepada siapa? Allah. Betul sekali. Tepuk tangan buat Mas Mirza. Hebat. Tepuk tangannya mana buat Mas Mirza? Teman-teman, solih-solihah. Oke. Sekarang boleh dikumpulkan untuk kembali tugas kalian. Salah satu perwakilan saja kelompoknya. Teman-teman semua baru sudah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tinggal kelompok 5 yang belum. Kelompok 4. Terima kasih. Luar biasa. Kelompok 1 mendapat nilai 100.
bawah 100. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Yeay. Tapi Arjandi, Dimas, semangat. Oke, solihah. Ini kesempatan untuk solihah untuk bertanya pelajaran yang sudah kita lakukan tadi, dari tadi sampai saat ini. Siapa yang mau bertanya silakan. Bagus. Benar. Bagus sekali pertanyaannya Mbak Wilma. Mbak Wilma bertanya, berdoa itu ikhtiar atau tawakal? Ustazah jawab ya sayang ya. Yang lain tolong mendengarkan. Berdoa termasuk dalam ikhtiar, karena doa adalah merupakan usaha ya. Ketika tawakal itu sudah memasrahkan kepada Allah sepenuhnya. Kayak kita sudah belajar sungguh-sungguh, kita sudah berdoa agar mendapatkan nilai yang bagus. Ternyata waktu ulangan nilai kita hanya pas KKM. Ya, kita harus bersyukur bahwa semua yang diberikan dari Allah kepada kita merupakan apa? Anugerah yang luar biasa. Sebagai umat manusia kita harus banyak bersyukur. Oke, solihah. Pada kesempatan kali ini sudah kita lampaui, sudah kita lalui pembelajaran tentang ikhtiar, tawakal, serta perbedaannya. Nah, solihah yang Ustazah banggakan, tolong perhatikan, konsentrasi. Boleh kalian simpan buku solihah, silahkan dirapikan. Duduk yang rapi kembali setelah selesai. Dengarkan Ustazah. Solihah. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati tepuk tangan. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Islam, yes. Oke, terima kasih solihah. Oke, solihah, untuk pembelajaran yang akan datang, solihah. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang pemaaf dan toleransi. Nanti kita juga akan membagi kelompok-kelompok seperti ini ya. Nah, solihah, tolong rajin belajar, jangan lupa ikhtiarnya terus dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berdoa, memasrahkan diri. Ya, terima kasih solihah atas perhatiannya hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah sebagai rasa syukur kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, solihah, kita siapkan lagi Mbak. Maju ke depan ke kelasnya, doa penutup majelis ya.